Berjumpa lagi, kita sama-sama hari ini menantikan untuk bisa beribadah bareng-bareng yang masih beribadahnya secara online. Nah adik-adik, Cici mau ingatkan kembali ya, jika kalian sudah dalam kondisi yang sehat, bisa segera untuk bisa mengikuti ibadah secara onsite di Life Kids Bethlehem. Nah, kita mau memulai ibadah kita hari ini, satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu. Hari ini kami siap mau memuji Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mempergunakan mulut kami buat Tuhan. Hati kami persembahkan buat Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Oke, siap hari ini kita sama-sama untuk beribadah. Cici mau ajak kalian bangkit berdiri. Pergunakan tangan kalian ya. Mulutnya juga digunakan untuk memuji Tuhan. Kita bersuka cita. Kita angkat satu pujian. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga,
Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengabarkan keselamatan dan memberitakan kerajaan sorga. Sebagai murid Kristus, Life Kids pun rindu mengambil bagian dalam misi kerajaan Allah melalui pelayanan misi Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri atau HBLM. Beberapa program misi yang sedang dilakukan di Life Kids saat ini antara lain Life Kid Care Act, Ayo Teman, Doa 5 Jari setiap minggu misi untuk para oikos, dan juga ikut serta dalam pemberian Seed of Faith untuk pekerjaan misi di gereja kita. Tidak hanya lewat daya dan doa saja, anak-anak Life Kids pun berpartisipasi dalam dana bagi pekerjaan misi loh. Walau mereka masih anak-anak, tapi mereka punya kerinduan untuk memberi dari uang jajan mereka untuk pekerjaan misi. Berikut kesaksian beberapa anak-anak Life Kids yang setia dalam memberikan Seed of Faith. Saya mau ikut memberikan Seed of Faith karena saya mau belajar dalam membantu pekerjaan Tuhan. Harapan saya supaya orang-orang atau teman-teman yang belum mengenal Tuhan bisa merasakan kasih Tuhan lewat Seed of Faith yang kita berikan. Gerald mau belajar taat dan setia untuk mengambil bagian dalam memperluas pekerjaan Tuhan agar banyak jiwa boleh diselamatkan. Ayo teman-teman, kita ikut serta dalam pemberian Seed of Faith untuk pekerjaan misi di gereja kita. Life Kids mengajak seluruh papa dan mama mendorong anak-anaknya untuk bersama-sama ikut serta dalam program misi gereja kita. Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri, Greater Life, Brighter Future. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan buat setiap dosa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari teman-teman Life Kids selalu doakan oikos kita setiap hari ya. Bersama-sama ikut serta dalam program misi gereja kita. Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri, Better Life, Better Future. Oke adik-adik, sekarang kita sudah bersukacita memuji Tuhan sama-sama. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Coba Cici minta kalian boleh duduk, tapi dalam kondisi yang serius, yang masih fokus dengan Tuhan. Kita mau masuk untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagu Tuntunku.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh membuka hati buat Engkau. Berbicaralah melalui Cici atau Koko yang akan bercerita buat kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Hari Minggu adik-adik semua, hari ini Kak Maria mau bercerita tentang akibat dari ketidaktaatan. Nah, tapi sebelumnya Kak Maria ingin bertanya dulu kepada adik-adik, siapa yang di sini yang pernah menginginkan sesuatu di dalam kehidupannya? Pasti pernah dong. Semua orang juga pasti pernah menginginkan sesuatu dalam kehidupan dia sehari-hari. Namun kadang-kadang orang begitu menginginkan sesuatu sehingga mereka rela melakukan apa saja untuk melakukannya. Dalam cerita hari ini, seluruh pasukan Israel mereka menderita karena seseorang yang menginginkan beberapa barang-barang yang bukan miliknya. Cerita tersebut terdapat di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan 26. Jadi sebelum bangsa Israel menaklukkan atau memenangkan kota Yeriko, Tuhan sudah memperingatkan bangsa Israel untuk tidak mengambil segala atau barang-barang rampasan atau barang-barang jarahan yang ada di kota tersebut. Namun ada seseorang yang bernama Akan. Dia menginginkan barang-barang yang ada di kota tersebut yang dikhususkan yang tidak boleh diambil. Dia melanggar perintah Tuhan yang sudah Tuhan firmankan kepada mereka. Nah, Yosua ketika mereka sudah memenangkan kota Yeriko, selanjutnya Yosua juga menyuruh beberapa orang untuk mereka menyelidiki sebuah kota, yaitu kota Ai. Nah, para pengintai ini diutus oleh Yosua, mereka kembali dari kota Ai dengan berita yang baik. Para pengintai ini mengatakan kepada Yosua bahwa kota Ai adalah kota yang kecil. Kota Ai adalah penduduknya sangat sedikit. Jadi kita bisa mengalahkan kota Ai. Jadi kita tidak perlu membawa semua pasukan untuk berperang atau merebut kota Ai, karena kota tersebut cuma sedikit penduduknya. Dan akhirnya mereka menyarankan untuk mengutus sekitar 3.000 orang untuk menyerbu atau berperang melawan kota Ai. Dan Yosua percaya dan dia mengutus 3.000 orang untuk menyerbu kota Ai. Dan apa yang terjadi ketika 3.000 orang ini mereka pergi merebut kota Ai? Mereka mengalami kekalahan. Bangsa Israel mengalami kekalahan. Banyak tentaranya dibunuh oleh kota penduduk Ai. Mereka diserbu kembali, mereka diserang kembali oleh kota Ai. Dan bangsa Israel mereka melarikan diri dari peperangan. Dan bangsa Israel mengalami kekalahan dari kota Ai. Bangsa Israel mengalami putus asa. Mereka menjadi tawar hati kepada Tuhan. Mereka tidak bersemangat lagi untuk berperang gitu. Sehingga Yosua tersungkur di hadapan Tuhan dan dia berkata kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau membawa kami menyeberangi
sungai Yordan supaya kami binasa di tempat ini, supaya kami dimusnahkan oleh musuh-musuh yang ada di sini. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua, dia mengatakan bahwa orang Israel mereka sudah berbuat dosa kepadaku. Mereka sudah melanggar perjanjian yang sudah kuperintahkan kepada mereka. Terus karena mereka mengambil sesuatu yang bukan miliknya, mereka telah mengambil sesuatu yang sudah dikhususkan yang tidak boleh diambil. Akhirnya keesokan pagi Yosua mengumpulkan semua pasukannya dari berbagai suku persuku, dan dia menyelidiki siapa sebenarnya yang mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan, yang tidak boleh diambil, yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka menemukan ada seseorang yang bernama Achan. Dialah yang mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan itu. Apa saja barang-barang yang diambil itu? Ya, di antaranya ada jubah indah buatan Sinear, ada 200 sikal perak, ada sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Disembunyikan. Akibatnya apa yang terjadi? Achan dihukum sama Tuhan. Achan karena tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan, Achan dibinasakan, dihukum oleh Tuhan. Nah, dari cerita di atas kita mau belajar bahwa yang pertama, kita tidak boleh menginginkan sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Tuh, kalau bukan barang-barang kita, milik kita, kita nggak boleh menginginkannya karena itu bukan buat kita. Jadi mari kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, tidak mau boleh menginginkan sesuatu di dalam kehidupan kita yang bukan milik kita. Dan yang kedua adalah kita mau belajar taat atau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Kita mau belajar taat kepada perintah Tuhan. Kita mau belajar taat. Nah, dari cerita ini kita mau belajar bersama-sama bahwa yang pertama, jangan menginginkan barang yang bukan milik kita. Dan yang kedua, kita mau belajar taat kepada perintah Tuhan. Belajar dengar-dengaran kepada papa mama di rumah, belajar dengar-dengaran kepada guru di sekolah, belajar dengar-dengaran terlebih kepada Tuhan. Nah, itu firman Tuhan yang Kak Maria sampaikan pada hari ini. Mari kita mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup doa, kita mau baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan hari ini adalah kata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Kita ulangi sekali lagi ya, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Kita hafalkan dan simpan hati ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tidak menginginkan sesuatu yang bukan milik kami, dan ajar kami untuk taat kepada Tuhan dalam segala apapun yang kami lakukan, karena kami tahu mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi kami baik yang jahat maupun yang baik yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kata amplop yang ada di rumah kalian masing-masing.
QR Code dan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau bisa didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Halo adik-adik, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSC Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore juga diadakan di Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi. Dan C4 Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Live Kids berikut ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartu absennya dan tap di mesin absensi yang ada. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids pada jam 9.30 pagi. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas atau media sosial Live Kids agar tidak kehilangan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian informasi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.